semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Zabaleta bujukan merapat ke Man City. Ini saat yang tepat untuk pindah. Legenda Manchester City Pablo Zabaleta membujuk Harry Kane agar segera meninggalkan Tottenham dan pindah ke Etihad Stadium. Man City sedang butuh striker baru. Mereka sudah tidak bisa lagi mengandalkan Sergio Aguero. Memang masih ada Gabriel Jesus, namun tentu saja kelasnya jauh di bawah Aguero. City sendiri sudah dikaitkan dengan Harry Kane, namun tawaran mereka kabarnya ditolak oleh Tottenham. Manchester City sendiri kabarnya belum bersedia menyerah dalam perburuan Harry Kane. Mereka masih berusaha membujuk Tottenham agar bersedia melepasnya pada musim panas ini dengan harga yang paling masuk akal. Usaha City untuk mengangkut Kane mendapatkan bantuan dari Pablo Zabaleta. Ex-back The Citizen itu membujuk striker 28 tahun tersebut agar segera meninggalkan Tottenham dan pindah ke Etihad Stadium. Kami akan melihat apakah uangnya ada dan akan mengeluarkan uang untuk Harry Kane, tetapi akan menyenangkan melihatnya bermain untuk City. Ia berada di saat yang tepat baginya untuk pindah ke klub yang berbeda dan memiliki pengalaman yang berbeda. Ketika Anda melihat semua tim top mereka mencari pemain yang bisa mencetak 25 gol per musim, Anda selalu membutuhkan pemain seperti itu. Jelas Sergio Aguero meninggalkan klub dan mereka hanya memiliki Gabriel Jesus sebagai striker yang tepat. Tetapi kita semua tahu kualitas Kane jika Anda ingin memenangkan trofi, dan ia tahu ia sudah melakukan cukup banyak untuk Spurs dan ingin pindah. Mungkin City adalah salah satu klub itu, kata Zabaleta pada PA News Agency via Sport Mall. Di sisi lain, Manchester City sendiri didesak agar bisa segera mengamankan tanda tangan Harry Kane. Desakan rencana Man City di bek kiri musim panas ini terungkap. Manchester City telah lama dikaitkan dengan akuisisi bek kiri baru di tengah perjuangan yang terus berlanjut di posisi tersebut. Dan kini telah terungkap apa rencana klub untuk sayap kiri. Selama beberapa tahun, tim Pep Guardiola sering mengalami masalah di bek kiri, dan kurangnya bek kiri yang diakui dan konsisten telah berulang kali menyebabkan panggilan dari City yang setia untuk investasi. Bos Catalan telah memanfaatkan orang-orang seperti Fabian Delph, Alexander Zinchenko, dan Benjamin Mendy dalam peran masing-masing untuk berbagai tingkat keberhasilan. Namun tim Pep sering terlihat kekurangan bek kiri yang asli dan dapat diandalkan. Alexander Zinchenko, pemain yang awal direkrut sebagai gelandang serang, saat ini mewakili pilihan terbaik tim di bek kiri. Dan dengan Benjamin Mendy satu-satunya pemain yang diakui di posisi tersebut. Penggemar Manchester City telah meminta Guardiola untuk mendapatkan bek kiri untuk memperbaiki masalah. Seperti dicatat oleh Manchester Evening News, ada lebih banyak panggilan dari penggemar untuk investasi di bek kiri lain menyusul penampilan buruk Benjamin Mendy baru-baru ini melawan Tottenham. Performa buruk Mendy terbaru semakin menyoroti kebutuhan klub untuk merekrut bek kiri. Namun laporan tersebut mencatatkan bahwa City akan memfokuskan upaya mereka dalam 2 minggu tersisa dari jendela transfer untuk merekrut striker Tottenham Harry Kane. Alexander Zinchenko diperkirakan akan merebut kembali posisi awalnya sebagai bek kiri setelah pemain Ukraina itu kembali bugar. Sementara Joao Cancelo dan Benjamin Mendy juga akan menggantikan posisi tersebut. Kebutuhan nyata City untuk bek kiri telah menjadi sumber frustasi bagi banyak penggemar klub selama beberapa tahun. Namun menurut informasi terbaru, klub tidak mau berinvestasi di bek kiri musim panas ini. Ex-Man City ini cuma bisa geleng-geleng kepala. Lihat transfer Grealish. Ex-back Manchester City Pablo Zabaleta merasa miris melihat bursa transfer yang makin menggila, termasuk transfer Jack Grealish. Bursa transfer pemain khususnya di Eropa memang makin menggila. Kini makin banyak klub yang berani jor-joran mengeluarkan duit demi mendatangkan satu pemain saja. Contohnya saja Jack Grealish yang direkrut oleh City dari Aston Villa dengan bandrol 100 juta pounds. Grealish pun memecahkan rekor transfer pemain termahal di Inggris. Ia juga jadi pemain termahal yang pernah dibeli oleh Man City. Transfer Jack Grealish ini coba ditanyakan pada ex-back Manchester City Pablo Zabaleta. Ia ditanya apakah Grealish pantas dihargai 100 juta pounds.
Jika Anda melihat pasar transfer akhir-akhir ini mungkin ya, tetapi itu masih konyol, tapi setiap tahun semakin memburuk. Uangnya telah meningkat secara besar-besaran selama beberapa tahun terakhir. Jadi jika Anda membayar 100 juta pounds untuk Grealish, ia masih muda. Jadi itu adalah perekrutan yang bagus untuk Man City, terutama karena ia bisa bermain di sejumlah posisi berbeda. Lihatlah biaya transfer akhir-akhir ini, mereka gila. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu ketika saya pertama kali datang ke Premier League, dan jika Anda ingin membeli beberapa pemain top dari klub manapun, mereka akan meminta uang besar. Contoh Zabaleta pada PA News Agency via Sport Mall. City tersendat di awal musim. Tenang saja, musim lalu juga begitu. Manchester City takluk di laga pertama Liga Inggris 2021-2022. City tak perlu panik karena mereka juga menjalani start kurang oke saat juara pada musim lalu. The Citizen tumbang 0-1 di markas Tottenham Hotspur Minggu 15 Agustus 2021. Meski lebih dominan, City tidak mampu menciptakan gol balasan usai kemasukan gol Spurs yang dicetak Son Heung-min di babak kedua. Meski demikian, start tersendat bukan kali ini saja yang dialami City. Pada tahun 2020-2021, City sudah 2 kali kalah dan cuma 4 kali menang dalam 9 pertandingan pertama. Namun di paruh kedua musim di Manchester Biru melaju kencang dengan meraup 16 kemenangan dari 19 pertandingan untuk menyabet mahkota juara Liga Inggris. Nathan Ake tampil sebagai starter dalam kekalahan Man City di tangan Spurs. Ake menolak panik dengan start lambat timnya dan membidik bangkit melawan Norwich City di akhir pekan ini. Tentu saja kami bisa menggunakan pengalaman dari musim lalu. Anda selalu ingin memenangi setiap pertandingan, tapi terkadang Anda memang mengalami hambatan seperti ini. Ini adalah sebuah awal yang sulit, tapi kami tahu apa yang bisa kami lakukan dan kami harus main lagi pada Sabtu berikutnya. Kami bertanding ke Spurs untuk memenangi pertandingan dan hasilnya tidak sesuai dengan rencana. Kami cuma harus memastikan kami tetap kompak dan berusaha lagi pada pekan depan. Toh masih ada banyak pertandingan. Kami memang menginginkan kemenangan di laga pertama, itu sudah jelas. Tapi kami dilarang terpuruk dan mesti tampil lagi melawan Norwich. Jotos akhir tentang start lambat Manchester City.